Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami menyapa melalui firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bernyanyi dari buku ND nomor 194 ayat 1. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang menjadi nats renungan kita pada saat ini tertulis di dalam Kejadian 18 ayat 32. Demikian dikatakan, katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Di dalam bahasa Bataknya dikatakan, jadi ninna si Abraham unang tung tarima so ale to tuhaki ala nama dok audope holan sahlio atik tung jupang di si 10. Jadi nina jahubama dang ripasonokku nasida alani nasapului. Demikian firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita adalah kebaikan Tuhan atas hidup orang yang tidak bercelah. Tuhan itu tidak buta. Dia juga tidak tuli. Tuhan melihat setiap pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini. Telinga pendengaran Tuhan pun sangat tajam, mendengar permohonan orang-orang yang percaya padanya. Melalui kisah Sodom dan Gomora ini, kita dapat melihat bagaimana Tuhan menghukum orang-orang yang di Sodom dan Gomora dengan api. Kisah penghukuman Allah ini dapat menjadi suatu peringatan bagi mereka yang hidup fasik, yang tidak mau berjalan di dalam hukumnya. Kita tidak dapat menutup-nutupi dan menghilangkan kejahatan yang kita lakukan, sebab Tuhan selalu hadir memperhatikan apapun yang kita perbuat. Setiap pekerjaan yang kita lakukan di hadapan Tuhan, tidak ada yang luput dari penglihatannya. Dari kisah Sodom dan Gomora ini, kita dapat belajar bahwa setiap kejahatan akan menghasilkan penderitaan dan ketidakbahagiaan. Tuhan tidak menghendaki hidup kita tercelah dan melanggar perintahnya. Kehidupan dan kebahagiaan akan diberikan bagi orang-orang yang hidup melakukan firman-Nya. Ada sebanyak 5 kali Abraham memohon kepada Tuhan atas pengampunan dosa yang dilakukan bangsanya. Dimulai dari permohonan Abraham yang mengatakan, jika ada Tuhan 50 orang benar, ampunilah kami, janganlah Engkau memberikan hukuman. Kemudian 45 orang, 40, 30, 20, dan akhirnya sampailah yang kelima 10 orang. Abraham memohon agar Tuhan berkenan mencabut hukuman atas kejahatan bangsanya. Seruan doa Abraham Tuhan dengar. Tuhan memberikan kesempatan untuk berbuat benar sesuai dengan jumlah orang yang diminta oleh Abraham. Akhirnya setelah Tuhan melihat tidak ada jumlah orang yang benar seperti yang diminta oleh Abraham, maka Tuhan pun menghukum bangsanya. Hanya Abraham
beserta keluarganya Lot yang diselamatkan oleh Tuhan. Sebab mereka hidup di dalam hukum-Nya. Marilah kita hidup kudus dengan melakukan firman-Nya dimanapun kita berada. Jangan ragu atas doa yang kita sampaikan pada Tuhan. Tuhan mengerti sampai ke dalam hati setiap orang. Tuhan memahami keluh kesah yang kita alami. Kasih Tuhan kekal selamanya bagi orang-orang yang mau hidup di dalam hukum Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu memohon kiranya Engkau memberkati hidup kami supaya kami tidak jatuh melakukan kejahatan. Ya Tuhan, ajari juga kami supaya kami juga mampu mengampuni, mengasihi saudara-saudara kami yang membenci kami seperti di dalam hati Abraham yang sangat menyayangi umat-Nya. Kiranya Tuhan, hidup kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Dan kami yakin Tuhan, Engkau mengatasi setiap pergumulan dan permasalahan yang kami hadapi. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu. Amin.